Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma agnini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bis sihhati wal afiyati wassalamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada bagian kedua ini, Ibu akan menerangkan tentang arti kandungan surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm 39-42, surat Ali Imran ayat 159. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Marilah kita simak tayangan berikut ini. Arti Quran surat Az-Zumar ayat 53. Arti perkata, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, ya ibadia, wahai hamba-hambaku, alladzina, orang-orang yang asrofu, mereka melampaui, ala, atas, anfusihim, diri mereka sendiri. La, jangan, taknatu, kalian berputus asa, min, dari rahmatillah, rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, dia mengampuni, dzunuba, dosa-dosa, jami'an, semuanya. Innahu, sungguh dia, huwa, dia, al-ghafuru, maha pengampun, ar-rahimu, maha penyayang. Terjemahannya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Selanjutnya arti Quran surat An-Najm ayat 39-42, arti perkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an, dan bahwa, laisa, tidak, lil insani, bagi manusia, illa, kecuali, ma, apa yang sa'a, ia usahakan, wa anna, dan bahwasannya, sa'yahu, usahanya, saufa, kelak, bakal, yuro, diperlihatkan, summa, kemudian, yujzahu, diberi balasan kepadanya, al-jazaa, balasan, al-awfa, cukup, wa anna, dan bahwa, ila, kepada, Rabbika, Tuhan kamu, al-muntaha, akhir, tujuan, kesudahan. Terjemahannya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Kemudian arti Quran surat Ali Imran ayat 159, arti perkata, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima, maka dengan, rahmatin, rahmat, mina, dari Allahi, Allah, linta, kamu lembut, lahum, bagi mereka, walau, dan sekiranya, kunta, kamu adalah, fazon, bersikap keras, ghalizo, kasar, al-qalbi, hati, lang faddu, tentu mereka akan menjauhkan diri, min, dari, haulika, sekeliling kamu, fa'fu, maka maafkanlah, anhum, dari mereka, wastaghfir, dan mohonkan ampun, lahum, bagi mereka. Maka terjemahannya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu.
Faida, maka apabila azamta, kamu membulatkan tekad, fatawakkal, maka bertawakallah, ala, atas, Allahi, kepada Allah. Inna, sesungguhnya Allah yuhibbu, dia suka, al mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kandungan Quran surat Az-Zumar ayat 53. 1. Di dalam Quran surat Az-Zumar, Allah menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas, perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah, agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa asalkan hambanya mau bertaubat, menyesali perbuatan dosa, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mengikutinya dengan kebajikan atau taubat nasuha. Selanjutnya, sebagai seorang mukmin, kita harus selalu optimis akan mendapat rahmat Allah. Para rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu miruhillah, innahu la yai'asu miruhillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran surat Yusuf ayat 87. Kemudian kandungan surat An-Najm ayat 39 sampai 42. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. 2. Allah akan mengaruniakan pahala berlipat ganda kepada mereka. Pahala tersebut akan menjadi bekal meraih kebahagiaan di akhirat. 3. Untuk meraih surga, seorang hamba perlu ikhtiar sekuat tenaga, di antaranya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 4. Demikian pula kalian, jika ingin meraih cita-cita harus berikhtiar sekuat tenaga dan berdoa kepada Allah. Segala urusan akan bernilai ibadah jika niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kandungan surat Ali Imran ayat 159. 1. Melalui ayat ini Allah menyatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti luhur. 2. Rasulullah SAW tidak bersikap keras dan tidak berhati kasar kepada orang-orang di sekeliling Nabi. Islam mengajarkan kasih sayang kepada sesama, menarik simpatik orang lain sehingga makin dekat dan akrab. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan dan memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang lain, terutama sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebelum seseorang meminta maaf kepada kita, hendaknya kita memberi maaf terlebih dahulu. Kandungan Quran surat Al-Imran ayat 159. Di antara doa terbaik untuk orang lain adalah berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa dan kesalahannya. 2. Bermusyawarah bertujuan mencari solusi terbaik atas sebuah masalah. Hasil musyawarah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal menyerahkan hasil usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis merupakan bentuk sikap percaya diri, yakin, serta memiliki harapan positif terhadap suatu hal, baik tujuan maupun ujian. Ikhtiar merupakan sikap berusaha secara sungguh-sungguh guna mencapai harapan dan cita-citanya. Tawakal
merupakan sikap berserah diri dengan pasrah terhadap segala usaha yang telah diupayakan. Cara menumbuhkan dan membangun rasa optimis antara lain: 1. Senantiasa berhusnuzon terhadap masa depan. 2. Dalam menghadapi tantangan dan kegagalan, selalu yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. 3. Memperbaiki kualitas diri terus-menerus, baik terhadap Allah dan terhadap orang lain. 4. Perbanyak lingkungan serta kawan yang menunjang harapan kita. Semisal kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, maka berkumpullah dengan orang-orang penghafal Al-Quran. Beberapa contoh sikap optimis antara lain: A. Yakin dan percaya bahwa setiap musibah dan ujian selalu ada kenikmatan yang menunggu. B. Senantiasa berharap atas rahmat dan pertolongan Allah di segala masalah, musibah, dan ujian. C. Terus belajar dengan sungguh-sungguh walaupun kurang biaya, karena yakin bahwa hasil belajar yang baik akan memberikan kesuksesan di masa depan. D. Mengerjakan ujian dengan kemampuan sendiri merupakan sikap optimis. E. Walaupun menerima banyak kekurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti buta, tangan yang tidak lengkap, kaki yang hanya satu, dan lain sebagainya, namun selalu bersyukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Beberapa contoh sikap pesimis antara lain: 1. Selalu merasa tidak ada harapan ketika mengalami cobaan dan ujian. 2. Saat tidak dapat mengerjakan PR langsung putus asa. 3. Sikap menyerah dalam mengerjakan tugas-tugas dan ulangan yang diberikan oleh guru karena merasa tidak sanggup. 4. Tidak mau belajar dan tidak mau sekolah karena tidak punya biaya. 5. Tidak semangat belajar lagi karena dapat nilai jelek. 6. Sikap putus asa karena diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal di balik kekurangan senantiasa ada kelebihan yang dimiliki. 7. Memilih beralih ke dunia pergaulan bebas, rokok, miras, bahkan narkoba karena merasa ia tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan yang layak dan senormalnya. Cara menumbuhkan dan membangun semangat untuk berikhtiar antara lain: 1. Fokus terhadap tujuan. 2. Membangun dasar niat yang kuat sehingga selalu istiqomah dalam berikhtiar. 3. Selalu melibatkan Allah agar membantu dan bersama kita. Cara menumbuhkan dan membangun rasa tawakal antara lain: 1. Membangun pemikiran dan perasaan sadar bahwa segala sesuatu tidak akan terwujud kecuali atas izin Allah. 2. Senantiasa meyakini bahwa segala kejadian yang menimpa kita itu adalah atas kehendak Allah. 3. Memperbaiki hubungan kepada Allah. 4. Memperbanyak sedekah agar Allah melapangkan rezeki serta menguatkan kita. Beberapa contoh sikap tawakal antara lain: 1. Seseorang murid yang mengerjakan ulangan dengan sungguh-sungguh dan mudah kejujuran, kemudian ia berserah diri kepada Allah dan sudah berlapang dada dengan apapun hasil yang ia peroleh. 2. Seorang siswa yang kehilangan uang jajannya sewaktu naik angkot, kemudian ia mengikhlaskan dan meyakini itu sudah ketentuan Allah, mungkin ada orang lain yang lebih membutuhkannya. 3. Seorang siswa yang telah mengerjakan tugas PR dengan sungguh-sungguh lalu menunggu penilaian dari guru dengan berserah diri pada ketentuan Allah berapapun nilai yang dia peroleh. 4. Seorang petani yang menanam padinya dengan susah payah, kemudian ia berserah diri kepada Allah untuk hasil yang akan ia peroleh. Sebagai penutup, silahkan dibaca kembali rangkuman bab 7. Selanjutnya ada tugas untuk mengerjakan soal-soal penilaian kedua di Google Form yang linknya akan Ibu bagikan kepada kalian. Jangan lupa 3M tetap diterapkan. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.